Oke, shalom teman-teman. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena tadi Wahyu mengganggu. Jadi firman Tuhan terbaca di dalam tadi di mana Dewi waktu ini? Hosea 3 ayat 1 sampai 1-5. 6. 1-5. Sekarang baca cepat ya. Dia punya judul diterima kembali tetapi dianggap sepi. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Nah, tadi judulnya apa? Biar langsung Diterima kembali tetapi dianggap sepi. Diterima kembali tapi dianggap sepi. Jadi itu Hosea ya? Hosea itu sebenarnya kalau kita suka pilih firman untuk khotbah, kita pilih yang bagus-bagus, yang enak-enak, yang senang kita baca. Tapi karena Tuhan yang kasih tunjuk, kita disuruh untuk mengartikan, dan Tuhan yang memberi hikmat. Diterima kembali tapi dianggap sepi. Jadi kalau kalian sudah pergi baru kembali, itu pasti suasananya sepi dan beda. Atau seseorang yang kalau di pihak anak muda, seseorang yang putus baru kembali, pasti suasananya kadang baik, kadang tidak baik. Atau kalau misalkan orang tua yang sudah masuk dalam rumah tangga diterima kembali, ya mungkin tapi suasananya beda. Maksudnya dianggap sepi menurut Hosea. Diterima kembali tapi dianggap sepi, maksudnya suasananya sudah tidak seperti dulu begitu. Juga misalkan kita di PHK dari kantor, kita di PHK ataupun karena kita buat kesalahan lalu kita diberhentikan atau macam-macam, atau kita cuti dan baru kita masuk kembali, kadang diterima kembali tapi dianggap sepi, maksudnya suasananya sudah tidak seperti awal. Ya mungkin begitu ya. Masih banyak ayat 1. Baca ke habis Nona. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Nanti Nona bisa kursus membaca ya, biar bisa lancar. Jadi perhatikan yang punya huruf supaya bacanya ini apa. Jadi sekarang masuk tidak bisa mau artikan dengan cara apa. Kalau tadi ada apa? Ada kismis, ada apa itu? Kismis, sekalipun mereka berpaling kepada Allah lain dan menyukai kue kismis. Cukup. Jadi seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Seperti apa? Yang mereka berpaling kepada Allah lain, tapi Tuhan terima kembali. Maksudnya maksud dari ayat 1 adalah orang Israel itu pergi dan menyembah Allah lain yang bukan Tuhan, tetapi Allah masih memberi pengampunan, masih terima kembali. Hanya mungkin kesempatan itu adalah kesempatan kedua. Dan kalau misalkan kita salah gunakan, berarti kita punya kesempatan bersyukur kalau 3-5. Tapi kalau cuma 1 atau 2, maka ketika kita diterima kembali, kita sudah terlambat, maka kita sudah diambang ya. Mungkin seperti itu. Coba ayat yang ketiga. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Ya, jadi maksud ayat yang ketiga adalah lama. Kita langsung inti bahwa kalian sudah dengar bacaannya, jadi kita hanya artikan bahwa tidak boleh lagi untuk berpaling lagi. Dalam hal ini contohnya anak-anak muda, jangan, kalau memang punya pacar satu saja. Kalau sudah tidak sejalan, putuskan baik-baik. Jangan istilah sekarang bilang koleksi lah, saling membalas sakit hati segala macam, tidak boleh. Nah, kalau pihak dalam rumah tangga, kalau sudah membuat kesalahan di luar dan kembali, tetap sudah. Kalau sudah tidak tetap, berarti kita sudah diambang ya, kita sudah tidak ada pengampunan. Dan lama orang Israel
bukan Israel, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang Ya, laki-laki. itu bukan maksudnya, bukan Tuhan langsung menyatakan oh siapa selingkuh, tidak. Tapi dalam pembacaan firman Tuhan itu kita manusia ini adalah mempelai perempuan, sedangkan Tuhan adalah mempelai laki-laki. Makanya tadi di ayat 2 itu dia bilang, lama engkau harus tinggal tetap padaku dan jangan bersundal lagi dan jangan menjadi kepunyaan laki-laki lain. Itu bukan berarti ada yang selingkuh, tidak. Tetapi Tuhan mengajarkan bahwa kita harus tetap pada dia, harus tetap menjadi kepunyaan dia, harus tetap berpegang pada ajaran firman Tuhan tanpa meninggalkan Tuhan dan pergi dengan Allah-Allah lain yang dinamakan adalah laki-laki lain. Itu bukan maksudnya ada selingkuh, tidak. Tapi maksudnya Allah-Allah lain itu yang dia kasih kita dalam bahasa kiasan. Oke, ayat yang keberapa? 4. Tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, ya, tidak ada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Ya, jadi kalau kita sebagai orang Israel atau anak-anak Tuhan atau sebagai hambanya atau orang yang mempunyai agama atau orang yang merasa punya Tuhan, apa tadi? Ini sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja. Ya, lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja. Maksudnya lama orang Israel atau kita ini tetap dengan Tuhan dan jangan ada raja lain, jangan ada berpegangan lain. Nah, contoh yang palingnya mungkin pemirsa, bukan berarti menyinggung siapa-siapa, tapi kadang-kadang kita pakai di tangan, pakai di kepala biar kita berhasil. Saya rasa itu adalah Allah-Allah lain, itu raja-raja lain, itu Allah tidak menyukai itu. Mungkin kita pakai supaya kita bisa kaya, kita menyembah ini supaya kita bisa mendatangkan harta, atau kita menyembah ini supaya bisa mendatangkan kemenangan. Itu Tuhan tidak berkenan. Lebih baik kita lama dan tinggal tetap. Nah, kalau kita melihat pohon itu, kalau dia tinggal tetap disiram terus, maka dia akan berbuah, dia akan bertumbuh, bahkan bercabang, berbunga dan mendatangkan buah. Nah, kalau kita pindah-pindah, kita hari ini percaya Tuhan, besok kita percaya lain, atau habis pulang dari gereja kita ambil sudah penyembahan lain, nah kita tidak akan bertumbuh, kita tidak akan mendapatkan buah. Itu arti ayat yang keempat. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Ya, jadi sesudah itu, sesudah kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita sudah jalan ke tinggal istri anak, kita sudah jalan ke tinggal suami anak, kita sudah jalan ke tinggal Tuhan, kita sudah tidak mau pelayanan di gereja, itu contoh ya, kita sudah tidak mau pelayanan di gereja, kita sudah tidak mau jadi menyembah Tuhan lagi, maka kita suatu saat Tuhan akan membuat kita gentar, membuat teguran yang membuat kita takut kepada dia, dan kita akan kembali dengan apa? Dengan gemetar. Nah, kalian mungkin tahu gemetar. Nah, saya termasuk yang salah dalam firman, yang persis seperti firman ini. Jadi saya setelah pindah SK datang di kompleks sini ya, mungkin teman-teman sudah tahu saya tinggal di mes. Saya sudah tinggalkan rumah doa di Tambolaka, di Witabula, dan saya kasih kontrak rumah itu di orang. Ternyata makin hari makin lama saya agak lupa pelayanan, karena kelas saya di sini nih hampir 10 kelas, dan jam saya itu hampir menuju ke 30 jam. Jadi saya ini bawa anak-anak datang tinggal sini, tetapi saya juga tidak ada waktu untuk beribadah. Kalian mungkin nonton kenapa baru 2 minggu ini aktif kembali, karena itu sudah tadi saya seperti ayat yang kelima tadi, bahwa tiba-tiba Tuhan datang dengan api yang kudus dan menegur kami semua. Dalam rumah ini sakit semua, Bapak juga sudah pergi tinggalkan kami, saya juga sakit,
sampai minum obat kiri kanan. Wahyu yang lebih sakit lagi. Debbie ini sebentar-sebentar sakit sini sana. Bram juga aneh-aneh begitu. Anis juga begitu. Jadi setelah lama tidak melakukan pelayanan, lama meninggalkan Tuhan seperti orang Israel tadi cerita di kitab Hosea pasal 1 sampai dengan 5. ayat yang kelima, pasal 3 ayat 1 sampai dengan kelima. Saya orang pertama yang berkhutbah ini yang salah. Dan hamba Tuhan menyatakan bahwa Mama Bram harus kembali melayani. Kalau Mama Bram tidak kembali melayani, maka Tuhan akan datang dengan segala sesuatu yang lebih keras lagi. Dan itu saya dengar habis, saya bilang, saya sibuk. Akhirnya hamba Tuhan tegur lagi. Nah, 2 minggu lalu ini Wahyu ini baru mulai gemuk sedikit. 2 minggu lalu itu dia tinggal tulang. Dia sudah tidak bisa memakan lagi. Saya sampai koko dia pergi di rumah sakit malam-malam. Tapi ternyata hamba Tuhan mengatakan bahwa Mama harus kembali melayani. Baik itu nanti diambil videonya untuk teman-teman di online bisa ikuti. Juga terutama Mama ibadah di mes. Dan juga orang-orang yang datang langsung secara nyata bersama-sama. Nah, oke, mungkin itu sebuah kesaksian sehingga kita bisa ibadat di sini, tapi kita bagi-bagi sehingga melalui video ini teman-teman juga bisa mendengarkan firman Tuhan, atau mungkin ada yang siap-siap mengkhotbahkan itu Hosea, ya, atau ada yang kenal seperti yang Mama Bram alami cerita di Hosea ini. Artinya kesimpulannya adalah bahwa Hosea, jemaat atau orang-orang Kristen atau orang Israel pergi dan meninggalkan Tuhan. Pergi dan meninggalkan Tuhan dalam hal ini juga bisa dalam nyata pergi dan meninggalkan keluarga, pergi dan meninggalkan pekerjaan, pergi dan meninggalkan tugas panggilan seperti yang saya alami. Pergi dan meninggalkan tanggung jawab. Nah, akhirnya Tuhan bilang gini, kembalilah kepadaku, jangan kau bersundal. Nah, kata sundal ini macam keras, tapi bukan berarti manusia. Kata sundal ini bahasa kiasan bahwa kita ini manusia ini lebih menyembah hal-hal lain daripada menyembah Tuhan. Kita lebih mencintai hal-hal dunia daripada mencintai Tuhan. Makanya Tuhan berikan kekiasan bahwa kita seumpama seperti mempelai laki-laki dan perempuan. Kita sudah pergi dan meninggalkan mempelai laki-laki kita. Nah, Tuhan bilang nanti aku datang dengan segala penyakit dan kamu akan kembali kepadaku dalam keadaan lama. Dan karena apa? Karena kamu akan dibuat gemetar, kamu akan dibuat sakit dan akan begitu takut dan akan kembali kepada Tuhan. Nah, itu ya teman-teman. Teman-teman, mungkin itu firman Tuhan untuk hari ini, edisi 20 Maret 2024. Sehingga nanti kita bisa share ini firman Tuhan. Teman-teman yang kalau sudah alami seperti itu, lebih baik pulang kembali di rumah. Anak yang jalan bilang orang tua, saya omong karena apa? Saya melayani banyak orang, dan kalau ada anak yang datang minta doa, bilang, Mama kita datang minta doa, Papa di rumah, Mama di rumah nih bagian-bagian, tidak suka sama saya, dia pergi. Tapi datang lagi kalau suami atau datang istri, pernah ada datang satu kepala desa ya, dia datang sendiri di mes ini, datang sudah maghrib lebih malam dari ini. Ibu, ini anak Mama Bram. Oh iya, saya bilang iya, saya Mama Bram. Bagaimana Pak? Dari mana? Saya pikir proyek yang masuk untuk kerja sekolah di depan sini. Ternyata dia bilang begini, Mama saya mau minta doa, saya punya istri nih, dia pulang tengah malam Mama, dia begini. Saya bilang oke, kita berdoa. Tapi puji Tuhan dia tidak datang lagi. Nah, waktu itu saya bilang kita berdoa supaya istri kembali di rumah. Mungkin ada tugas kantor yang berat, Papa. Jangan terlalu berpikir sampai ini, aduh iya mungkin seperti itu. Tapi itu dia sudah melakukan itu sudah lama. Pasti dia kembali. Nah, ada lagi yang kita doakan dari dari Sumba Barat sebelah sana, yang dia tinggalkan dan dia tidak mau terima, disuruh untuk jadi majelis di gereja, dia tidak mau. Sampai akhirnya mereka dibuat untuk pergi mau operasi benjolan di leher di Bali, baru mereka telepon dari sana, entah siapa kasih nomor saya. Mereka telepon dan disitulah, Mama tolong doakan mau operasi benjolan di leher. Ternyata pada saat doa, Tuhan menunjukkan bahwa mereka mau dikasih Alkitab di gereja, tapi mereka suami istri tolak. Nah, suami yang diminta jadi majelis, sedangkan istri saya lihat itu penyanyi, bisa nyanyi, tapi mereka suami istri menolak dengan pertama bilang takut, malu, tidak bisa nyanyi.
Tuhan tidak meminta yang bagus karena kita bukan artis. Tuhan hanya meminta suara kita. Dia tidak bilang, halo Mamram, asa suara dan parang baru. Tidak. Bapak bilang suara yang kau omong itu Mamram nyanyi sudah. Nanti itu bokor pizza saya rubah jadi suara yang bagus. Habis itu Tuhan tidak bilang, kau jadi pendeta, kau jadi pengkhotbah, baru jadi majelis. Tidak. Tuhan bilang yang penting kau berdiri. Nanti saya yang ungkapkan itu firman Tuhan. Jadi teman-teman yang jalan kasih tinggal pelayanan sesuai dengan Hosea. Seperti Mamram, ayo kita kembali kepada Tuhan. Shalom untuk Pak siapa yang doa atas kita? Ya. Pak Valen di Kupang, seorang anak muda yang nakal dan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Saya senang karena apa? Hamba Tuhan ini dia masih kecil tapi dia tegurin macam dia pun teman sama kita. Dia bilang, hei tante Rabu berdoa sudah tante sudah boleh buat doa tuh. Saya terima kasih Tuhan pakai Adi secara luar biasa untuk merubah Mamram yang watak keras kepala dan beralasan bahwa banyak sekali tugas. Tapi Tuhan, saya tidak melihat Adi sebagai anak kecil, tapi saya melihat kuasa Tuhan yang begitu besar, yang luar biasa bisa membuat kita bisa kembali kepada Tuhan. Nah, di sini kalian bisa tegur kalian pun jemaat, kalian bisa tegur siapapun, kalian bisa tegur pasangan, kalian bisa tegur anak, kalian bisa. Tapi saudara ingat bahwa balok di mata kita itu berat. Nah, anak kita tidak mungkin dengar kita, mesti dengar orang lain. Suami kita, istri kita tidak mungkin dengar kita, kan dianggap kau istri saja, buat apa kau cuman begitu. Tapi atau kita perempuan menganggap suami dia mengantuk gitu. Tapi Tuhan akan memakai orang lain. Nah, kalau kalian menegur pasangan tidak mau dengar, kalian tegur anak tidak mau dengar, angkat tangan dan berdoa kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang beracara, mengutus orang lain untuk omong kepada mereka, atau Tuhan turun tangan sendiri. Tuhan kalau turun tangan sendiri, saudara tahu ada macam-macam hal yang terjadi. Kalau kita suka keras kepala, jangan marah kalau anggota keluarga kita satu diambil, karena kita keras kepala. Nah, kalau begitu kita kembali dalam tugas panggilan kita. Kita tahu panggilan kita. Kita cukup melarikan diri dari segala macam tugas-tugas kita. Kalau saya tidak salah video minggu lalu, khotbah minggu lalu tentang, nah itu sudah di-upload ke belum? Kan siaran langsung. Oh ya, di FB siaran langsung dia bagus ya, karena kalau pakai video baru share teman-teman, habis itu saya lupa atau saya mengantuk dan karena sudah terhapus. Tapi puji Tuhan kalau pernah saya upload di video di FB dan ada satu keluarga yang minta didoakan, bahkan 3-4 keluarga. Jadi kalau teman-teman mengatakan bahwa ibadat saja kasih tahu di FB, tidak. Karena apa? Di FB juga kita bersaksi teman-teman. Yang penting motivasi kita tidak untuk apa-apa. Kalau kita sembahyang, kita upload, teman lain melihat dan didoakan, itu adalah hal yang luar biasa. Tidak boleh kita malu atau perasaan. Buku kamera tidak bisa hapus salah satu supaya ikut sembahyang. Bisa upload di kamu punya video. Kamu bukan anak setan kan? Kamu anak Tuhan. Ambil itu HP dong, share itu firman Tuhan yang dihotbahkan, share supaya teman-teman itu banyak teman-teman yang mau jadi sekolah pendeta. Kamu saya yang berpikir bahwa dunia ini hanya yang ini, tapi ada anak lain yang suka dengan khotbah. Nah, jadi mungkin khotbahnya sampai sekian. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan dengan puji-pujian lagi. Oke. Jadi oke teman-teman, itu tadi khotbah. Jadi sekarang kita akan masuk dalam doa syukur firman Tuhan. Tutup sudah kita. Syukur dan terima kasih Tuhan karena kami telah membaca dan merenungkan, bahkan sudah merenungkan firman-Mu, dan Engkau sendiri yang memampukan untuk kami bisa mengartikan semuanya. Dan kami hamba yang bicara, bahkan Debbie yang dengar, bahkan pemirsa yang ikuti, pasti satu di antara kami pasti tergerakkan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan. Berkati dan lanjutkan Bapa, dan selamatkan banyak orang, baik yang mendengarkan, baik yang mengerti, bisa mereka komen dan tambahkan firman-firman yang berkaitan dengan firman Hosea ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, kita akan berdiri, kita angkat lagi puji-pujian. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku.
namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita cari satu lagu lagi. Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari sana Sini sini. dia, sana sini. Iblis Itu musuh kita. Yesus sahabat kita. Yesus itu sahabatku. Dia memberi hidup, dia mengasihi kita. Yesus itu sahabat kita. Maaf ya teman-teman karena sudah tidak hafal lagi. Satu lagi. Bangkit suka nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit suka nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Kita ulang bangkit. Sini. Sini. Oh, anu sitai. Bangkit suka nama Yesus. Maju ya. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat siapa? Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teduh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Satu lagu lagi ya, kita cari satu lagu. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku. Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat dengan cintanya Tuhanku. Mundur dulu toh. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Haleluya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berlari ke Kanaan, ku berlari ke Kanaan, ku berlari ke Kanaan, ku berlari sampai ke Kanaan. Ku melompat ke Kanaan, ku melompat ke Kanaan, ku melompat ke Kanaan.
Ku melompat sampai ke Kanaan. Aduh teman-teman, lompat sampai ke Kanaan, saya mau jatuh sudah. Ya, lagu terakhir kita akan mau keluar. Satu lagu lagi kita mau tutup. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Nya. Sabar, kita ulang. Begini. Kita begini, lihat kaki. Yesus, lihat berarti lihat dulu toh. Jangan lakukan dulu. Geser kita. Geser ke belakang Nona, bukan ke samping. Kita 2 langkah ke samping ya, kiri, 2 langkah ke kanan. Jadi begini ya. Yesus kekasih jiwaku. 2 langkah. Awas tertabrak kalau tidak 2 langkah. Kalau 3 atau 1 nanti tertabrak. Jadi ulang. Sudah bisa? Susah dah. 1, 2, 3. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Sabar dulu, ini perempuan kak, dia yang serius. Tuhan Yesus kasih nafas yang pemain. Ini Yesus begitu, dipikirin again. Kita boleh ya. Jadi lihat, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian. Sudah? Ya. Yang serius pasti bisa. Sama terus. 1, 2, 3. Jangan tahu bodega, nanti tidak bisa. Kiri semua. Yesus kekasih jiwa, jalan dulu. Jiwaku, waku baru jalan. Yesus kekasih jiwaku, ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Ke kanan. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak-Nya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Ku berjalan-jalan, putar begini. Iya. Ku berjalan ke Kanaan. Cepat yang pertama. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berlari ke Kanaan.
Ku berlari ke kanan, ku berlari ke kanan, ku berlari sampai ke kanan, ku melompat ke kanan, ku melompat ke kanan, ku melompat ke kanan, ku melompat sampai ke kanan. Oke, tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi kalian nyanyi untuk Tuhan, tidak boleh pemalas, malu, pura-pura tidak tahu. Masih diurus Tuhan ya. Sebentar bapak urus pecah. Ya teman-teman. Jadi kalau kita ungkapkan kata melompat, lompat tinggi sampai di atas. Makanya anak-anak Tuhan itu tidak ada yang gemuk. Karena anak-anak Tuhan yang Tuhan pilih adalah orang-orang susah, orang-orang sederhana, orang-orang tidak punya. Supaya kalau dia lompat jangan, aduh sepem perut mama, buncing. Tapi dia melompat dan memuliakan Tuhan. Nah Tuhan juga tidak pilih orang pemalas seperti ini baru pulang main game. Dia sampai sini dia putar-putar begini. Apa itu tadi? Dia boleh minggu depan lompat tinggi. Karena kita disuruh hamba Tuhan harus ibadah di dapur. Karena di sebelah itu kakak Bram merokok dan tempat kumpul-kumpul yang teman-teman. Jadi teman-teman lihat kita ibadah di dapur yang sederhana, kecil, tapi di sini tidak ada merokok, tidak hanya makis yang ada di dapur sini teman-teman. Jadi Tuhan ampuni sudah. Baik, kita akan tutup persekutuan kita sore hari ini. Dan kalau kita ke depan akan memberikan juga persembahan kolekte untuk persiapan beli barang-barang doa. Dan puji Tuhan, saya mau saksikan terakhir bahwa dulu saya membeli wireless persekutuan doa harga 2.500, harga 2.500.000 waktu masih di rumah. Saya dapat 2 mic lepas. Jadi kalau saya pelayanan di kampung-kampung, saya pegang mic begini, masih ada 1 mic, dia teman 1 pegang di belakang pakai baterai. Jadi saya bisa menjangkau orang sampai di jauh sana. Puji Tuhan, orang menipu saya dan menipu ambil saya punya mic. Mamram pinjam dulu. Mulai sudah pinjam menjatuhkan saya dan saya bangkrut dengan saya punya mic. Mic itu 1 buah 300 ya, jadi 2 600 lebih. Terus wireless itu saya beli dan saya titip 1 juta. Nah, persekutuan doa saya itu mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu dan Minggu. Minggu itu perkunjungan. Jadi Senin sampai Sabtu tuh ada persembahan kolekte yang masuk setiap Senin sampai Sabtu, kadang 30, kadang sampai 100, itu bendahara PK. Dan saya titip dulu 1 juta, setiap minggu saya titip, tergantung Senin sampai Sabtu tuh salonnya berapa, langsung klop. Akhirnya saya lunas sudah 2.500.000. Nah, saya pikul dari rumah sendiri di Tampolaka sampai di sini, karena anak-anak juga suka pakai, simpan di dapur sini dan pernah hilang 2021 atau 2020 hilang. Akhirnya saya tidak sanggup beli teman-teman, karena doa ini tidak bisa lagi karena Senin sampai Sabtu sudah tidak bisa. Mereka suka luar dan bikin persekutuan sendiri karena saya sudah sibuk. Akhirnya saya tidak sanggup beli. Dan baru kebetulan ada berkat Tuhan dan orang beli kami punya tanah, saya langsung kasih persembahan 1 juta. Tinggal saya tambah lagi 500 dari uang pribadi saya tambah karena kita pakai juga wireless untuk anak-anak suka nyanyi. Jadi kita tambah, kita beli sudah wireless itu hampir 2 juta. Jadi puji Tuhan sudah ada. Jadi teman-teman, kita rencana kalau sudah ada ini alat musik, kita mau minta untuk bisa pendeta 1 untuk bisa datang khotbah kita di kompleks ini kalau bisa ke depan, atau kita bisa khotbah di kampung-kampung. Jadi itu yang kami saksikan untuk teman-teman bisa ikuti pelayanan kami persekutuan doa Elim di Mese ini. Baik, kita akan tutup mata untuk doa syafaat. Kita angkat 1 pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakannya apa?
Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku, katakannya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, katakan ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Taruh tangan di dada dan katakan sungguh-sungguh, pakailah aku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi katakan yang sungguh-sungguh, pakailah aku Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, haleluya. Oh, saya mau bicara dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Doakan kampung diri masing-masing. Di sekolah bagaimana, di rumah orang tua sudah begini bagaimana. Bicara dengan Tuhan. Tuhan Yesus, nyatakan belas kasihan-Mu bagi kami di tempat ini, Bapa. Kami telah berdosa, Tuhan. Kami telah melanggar titah dan aturan-Mu, Tuhan. Kami telah menodai kekudusan-Mu, Tuhan. Lepaskan kami, Bapa, dan ampunilah kami, Tuhan. Sempurnakanlah panggilan-Mu, Tuhan. Kembalikan kami ke hadapan-Mu seperti Hosea mengatakan bahwa kembalilah kepadaku, jangan lagi bersunda lagi. Jangan lagi kami pergi dan menyembah Allah di dunia ini, Bapa, dengan segala kemewahannya. Tapi kami kembali kepadamu, Tuhan. Meskipun kami bertati-tati dan hidup menderita hidup sederhana, tapi itu adalah pemeliharaan Tuhan. Daripada kami keluar meninggalkan-Mu dan pergi dan menyembah effort di luar sana, Tuhan, dan kami menyembah dunia ini, dan kami telah melanggar aturan titah-Mu, Tuhan. Karena kami setiap hari Rabu kami lupa dengan ibadah kami. Berkati hamba Tuhan Pak Valen, Tuhan, sadarkan dia dan kuatkan dia dalam melayani banyak orang dengan ketegasan, dengan tegas, itu yang menyelamatkan banyak orang. Tuhan, kami berdoa dan bersyukur atas segala teguran Tuhan. Biarlah wahyu dan segala penyakitnya, baik ada di leher maupun di perut, anak ini tidak bisa makan karena ususnya sakit, lehernya itu ada benjolan. Tuhan, Engkau menjamah. Kalau dosa kami adalah kami tidak ibadat setiap hari Rabu sore, tapi kami keliling, kami jalan sana sini. Tuhan, Engkau mengampuni kami, Bapa, agar bukan kami sembahyang supaya kami sembuh, tetapi kami sembahyang adalah satu kewajiban untuk rasa syukur kami kepada Tuhan. Dan penyakit-penyakit yang ada dalam pribadi kami, Tuhan sendiri yang mengambil alih. Baik hamba yang batuk-batuk, sakit kepala, kolesterol, tensi tinggi, tidak bisa makan yang enak, hanya makan rebus-rebus karena sakit. Di dalam nama Yesus, turunkan api panas membara dalam hidupku, Tuhan, agar hamba bisa makan, hamba bisa turun kolesterol dan tensi, dan hamba bisa normal kembali, Tuhan. Baik itu Debbie yang lambung keras dan sakit-sakit di lambung, yang suka pemalas, akhir-akhir ini tidak tahu kenapa dia suka pemalas. Dan berdoa di dalam nama Yesus, roh setan iblis yang mengganggu pikiran anakmu pada saat ini kami hasilkan, lepaskan roh-roh swangi. Dia tidak tahu kalau ada roh swangi atau ada roh-roh dunia yang melingkupi dirinya. Di dalam nama Yesus, lepaskan, bebaskan. Atau karena kami kurang beribadah kepada-Mu, Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan sakit lamanya. Taruh tangan di tempat yang sakit dan minta Tuhan jamah untuk sembuh. Bagi Tuhan Anis yang suka main game berjam-jam, Tuhan tolong, karena iblis masuk di game dan mengundang dia untuk dia pergi di tempat yang ada nyamuk, dia pergi di tempat yang sampai tengah malam dan dia tidak mandi. Di dalam nama Yesus, anak ini adalah anak yang siap ujian, dia kelas ujian, dia harus ujian, dia harus belajar. Dia hanya pergi sekolah pulang dan bikin aneh. Jadi Tuhan sadarkan mereka. Kami berdoa juga menyerahkan anak-Mu
Anis ini supaya nanti dia bisa ujian yang baik. Dia juga tidak perhatian, dia pun diri bingung-bingung di dalam nafsu, lepaskan, bebaskan, roh dunia yang tidak berkenan kepadamu. Baik itu wahyu juga setan menjamah dan datang segala penyakit, roh suangki apapun dalam nama segala pertahanan engkau setan iblis itu keluar, lepaskan semua yang mengikat kami Bapa. Kami juga berdoa buat Bram, jika di tangannya ada kuasa-kuasa suang gitu dunia, kami berdoa di dalam nas lepaskan, basuh, kuduskan, murnikan, usir, tolak, singkirkan, jauhkan itu. Karena itu hamba melahirkan mereka di dalam Tuhan, tidak ada yang pernah pakai dunia ini. Jika Bapak pergi di kudi dan dikawin lagi dan bertemu dan hal-hal dunia, baik itu suang gitu, baik itu obat-obat dunia ataupun kuntilanak atau segala macam penyembahan berhala yang tidak berkenan di dalam nama Yesus, kami hasilkan, lepaskan. Kami perintahkan engkau setan iblis yang mengikat dia, keluar dan cacat. Kembalikan dia pada kebenaran firman Allah. Sadarkan dia Tuhan. Angkat, lepaskan kita makan nafsu hawa dunia ini Bapa. Agar dia sadar akan panggilan firman Tuhan. Dia kembali ke jalan yang benar. Bahkan kami berdoa buat Wahyu yang harus dibaptis Tuhan. Tapi karena kami belum bisa, Bapa masih dalam keadaan belum mengaku dosa, dan kami tidak tahu anak ini harus dibaptis dengan cara apa. Tapi kami percaya jika ini adalah teguran, maka Tuhan Engkau sendiri yang mempersiapkan kami agar pasca ini anak ini bisa baptis sudah. Inilah doa dan permohonan kami Bapa di ibadah kami. Kami berdoa buat pemirsa terhormat yang menonton, yang mungkin tidak sempat beribadah dengan kami, tapi punya keluhan dan sempat mendengarkan kesaksian yang saya sampaikan. Biarlah Tuhan bekerja di hati mereka. Yang butuh didoakan, datang bergabung, bisa telepon. Kami percaya bahwa Tuhan berkenan memberkati kami semua di dalam nama dan Roh Kudus. Ibadat ini berakhir hanya di dalam nama Anak dan Roh Kudus. Kita semua berkata, amin. Baik, 1, 2, 3, shalom. Oke, sampai jumpa pemirsa minggu depan atau hari-hari ke depan kita bisa ibadah lagi. 1, 2, 3, shalom. Shalom bagaimana? Tidak ada shalom. Mana itu deh? Shalom. Ya, jadi teman-teman kita akan nyambung lagi. Jika Anda punya keluhan, Anda punya kerinduan untuk ikut ibadat, boleh datang bergabung atau Anda boleh SMS atau video call untuk didoakan. Untuk yang positif yang baik, yang tidak baik tidak diizinkan. Amin.